Shalom, selamat pagi. Bertemu kita dalam saluran ini, saudara. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 5. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin. Saudara, sepanjang masa sejak dunia ini ada, belum pernah didengar oleh telinga ucapan seindah dengan kalimat ini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata bahagia berasal dari kata makarios, yang dalam bahasa Inggrisnya bliss, artinya sukacita. Kata bahagia di sini menunjuk pada sukacita dalam hati, saudara. Menunjuk pada sukacita dalam hati pada kehidupan seseorang. Bukan ditentukan oleh faktor luar, bukan oleh banyaknya kekayaan yang kita miliki, saudara. Bahagia karena adanya karya Tuhan dalam Kristus yang diterimanya. Miskin di hadapan Tuhan, apa artinya, saudara, dikasih nama Tuhan? Tidak punya uangkah? Tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan berderet-deretkah? Atau hutang sana, hutang sini demi mempertahankan hidupkah? Bukan sama sekali, saudara. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk kata miskin. Yang pertama ialah penes, yakni miskin dalam arti tidak punya harta, tidak punya banyak harta, hidup sederhana. Istilah sehari-hari bisa dikatakan dengan pas-pasan, saudara. Namun yang kedua dipakai kata pothos, artinya sangat miskin, tidak punya apa-apa, saudara. Jika tidak ditolong akan mati kelaparan. Kata pothos ialah yang dipakai oleh Tuhan Yesus saat mengucapkan sabda firman Tuhan, miskin atau pothos di hadapan Allah. Sekarang kita paham bahwa sabda Tuhan tersebut berarti barang siapa secara rohani merasa begitu miskin dan sepenuhnya tergantung kepada Tuhan, orang seperti inilah yang disebut berbahagia, saudara. Miskin secara rohani. Jadi bukan yang dimaksud miskin secara harta, saudara. Jika ini pengertiannya, maka celakalah orang-orang kaya yang hidupnya diberkati secara materi berlimpah. Nah, miskin secara rohani artinya orang yang mungkin berlimpah hartanya, banyak rumahnya berderet-deret, bahkan mobilnya juga, tabungannya banyak di bank, tetapi merasa tidak ada artinya di hadapan Tuhan.
orang yang sadar akan keterbatasannya, kelemahannya dan kekurangannya di hadapan Tuhan. Orang yang sepenuhnya menyadari bahwa harta bukanlah segalanya. Hidupnya sangat bergantung kepada belas kasihan, anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Orang yang merasa miskin secara rohani. Orang seperti ini akan senantiasa berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, saudara. Bahwa tanpa Tuhan, ia merasa tidak akan sanggup melewati hari-hari kehidupannya. Nah, orang yang seperti inilah yang sadar bahwa ia miskin di hadapan Allah. Tanpa Tuhan, ia bukan siapa-siapa. Maka Tuhan berkenan akan hidupnya. Orang ini akan berbahagia. Saudara dikasihi nama Tuhan. Ada gereja yang salah pengajarannya. Ada pemahamannya yang keliru. Sebagai anak-anak Tuhan, katanya kita harus hidup kaya akan harta, saudara. Jadi, jika hidup kita miskin, penuh kekurangan, maka ada yang salah dalam hidup kita. Pasti ada dosa. Saudara, jika dikaitkan dengan sabda Yesus, apakah cocok pengajaran tersebut? Jika dikaitkan dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, apakah cocok pengajaran tersebut, saudara? Mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata miskin? Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak mengklaim atau meminta berkat atau harta. Kita semua mestinya belajar hidup dari sedekahnya Tuhan, saudara. Bergantung sepenuhnya pada kemurahan Tuhan. Ini yang benar, saudara. Bahagia atau tidaknya hidup kita bukan ditentukan oleh harta. Yang namanya berkat itu tergantung dari yang memberi, saudara. Sedekah itu tergantung sepenuhnya dari sang pemberi. Saudara dikasihi nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Nama Tuhanlah yang ditinggikan dan diagungkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Besok hari libur. Selamat berlibur. Terus jaga protokol kesehatan, saudara. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun berada. Dan bertemu kita dalam renungan firman Tuhan esok hari dalam saluran ini. Tuhan Yesuslah yang memberkati, menjaga dan melindungi Bapak Ibu Saudara dimanapun melangkah. Haleluya. Amin.